Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kepada Qadir Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersalawat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah mengatakan bahwa periode manusia yang ada di atas bumi ini ada 4. Maka dengan 4 periode kehidupan kita yang ada di atas dunia, maka bisa kita pergunakan sebaik-baiknya. Apa itu periode yang pertama? Kata Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah, yang pertama adalah disebut dia dengan periode aulad atau al-walad. Disebut dengan periode yang pertama daripada kehidupan kita adalah periode anak-anak. Ketika anak-anak, kita belum diwajibkan untuk sholat, kita belum diwajibkan untuk puasa, hattal buluk, sampailah kita kepada balik dan berakal. Ketika kita menjadi anak-anak, belum ada tanggung jawab yang melekat dalam diri kita. Ketika itu kita menjadi anak, kita menjadi tanggung jawab oleh seorang orang tua, kita menjadi tanggungan kedua orang tua kita. Sekolah kita tidak sekolah sendiri, sekolah kita disekolahkan oleh orang tua kita. Kita pun tidak mau mencari nafkah, akan tetapi kita dicarikan nafkah oleh orang tua kita sendiri. Nah, periode pertama sebagai anak-anak, maka manusia dituntut untuk selalu mengabdi kepada orang tua, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mempersiapkan untuk masa depannya. Maka periodisasi anak-anak ini tak boleh lengah, tak boleh lalai. Disinilah seorang anak dibentuk karakternya. Dia ingin menjadi apa, menjadi seperti apa, karakternya menjadi orang yang bagaimana. Maka jangan lupa, seorang orang tua kalau ada anaknya di periode yang pertama anak-anak, maka cerdaskanlah anak-anak, berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Itu periode yang pertama. Lalu kemudian kata Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah, setelah masuk periode yang pertama, selesai masa anak-anak, sampailah kita kepada masa yang kedua yang disebut dengan masa syabab, pemuda. Pemuda ini kan mencari jati dirinya. Pemuda ini kan sudah melihat bagaimana kehidupannya yang akan datang. Pemuda ini kan sudah memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Pemuda ini sudah bisa menerka dan mempertimbangkan sesuatu yang baik untuk dirinya. Maka peran orang tua ketika anak sudah dewasa, memberikan anaknya pilihan tapi dengan syarat tidak membiarkan anaknya, selalu mengontrol anaknya tapi dengan syarat jangan memaksanya. Orang tua berperan sebagai hanya mengarahkan saja kepada anak yang sudah dewasa. Anak yang sudah dewasa diajak bicara, diajak diskusi apa yang terbaik untuk dirinya, kemudian kita arahkan kepada arah yang terbaik. Syabab, pemuda. Syababul yaum, pemuda hari ini, mereka adalah pemimpin hari esok. Ketika kita berada di periodisasi yang kedua, di masa yang kedua, menjadi pemuda, maka kita harus menjadi orang yang giat dalam menuntut ilmu, belajar, membangun masa depan. Bung Karno pun mengatakan, berikan aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Maka jadilah pemuda yang bijaksana. Sedangkan yang ketiga, periode kuhul. Kuhul itu sudah dewasa, pikirannya sudah mulai matang. Dewasa, dia sudah mulai berumah tangga, dia sudah memiliki keinginan untuk sukses. Maka ini tak terlepas daripada bagaimana dia menjadi anak-anak dulu, bagaimana dia dulu ketika remaja,
dan bagaimana dia ketika menjadi pemuda dewasa. Orang yang sudah dewasa, maka dia sudah pandai membandingkan segala sesuatu, maka dia sudah hebat di dalam memanage dirinya sendiri. Jadilah orang yang dewasa yang bisa menginspirasi kepada anak-anak dan remaja. Lalu yang keempat, kata Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, periode yang terakhir, periode syuyuh atau syekh, tua. Orang tua tak bisa lagi bekerja keras, ototnya tak lagi sekuat yang dulu, matanya tak lagi seterang yang dulu. Maka periode syuyuh, maka dia harus banyak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbnya, dan bisa menginspirasi anak-anak dan bisa menginspirasi orang lain, harus bisa menjadi contoh tauladan yang benar. Semakin tua semakin bagus perlakuannya, semakin tua semakin bagus akhlaknya, jangan sebaliknya. Maka kalau semua berperan, ketika anak-anak periode yang pertama dia rajin menuntut ilmu, kemudian di periode sabab dia sungguh-sungguh dalam mencari jati dirinya, kemudian di periode dewasa dia pun karena anak-anak dan karena sabab seorang pemuda, maka dewasanya cemerlang, maka tuanya bisa menjadi ikutan dan panutan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bagus ketika menjalani 4 periode ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.